Bab 736, 10 penggarap alam Sage menyerah. Pikirannya sudah bulat, Jiang Chen mengacau sedikit di setiap kesadaran sebelum membuka indera mereka. Siapa? Siapa kamu? Di mana saya? Apakah saya mati? Bangun satu persatu, orang-orang yang linglung melontarkan pertanyaan secara berurutan. Jiang Chen telah mengirim sesama anggota sekte ke lantai lain tempat persembunyian itu. Selain budak yang belum disegel di bawah mereka, hanya dia dan 10 orang ini yang tersisa. Senyum tipis di wajahnya, dia menunggu mereka untuk memilah pikiran mereka daripada langsung menjawab. Meskipun dia tidak tahu masa lalu mereka, tidak realistis untuk mengharapkan penyerahan instan dari para pembudidaya alam bijak. Namun, dia juga tidak berencana untuk secara aktif membujuk mereka. Lebih baik bagi mereka untuk sampai pada kesimpulan mereka sendiri tentang situasi daripada mengeluarkan usaha yang tidak perlu. Beberapa saat lagi berlalu sebelum 10 orang menyelesaikan pikiran mereka. Ketika mereka melihat Jiang Chen lagi, tatapan mereka dipenuhi dengan permusuhan, beberapa hampir berbatasan dengan kebencian. Maaf, kita di mana? Itu hanya anak kecil. Jangan mencoba menakuti kami. Di mana kita? Batuk. Siapa yang mengirimmu, nak? Setelah menemukan bahwa bocah di depan mereka berada di bawah mereka dalam kultivasi, mereka melepaskan kepura-puraan menahan diri dan membiarkan emosi mereka bebas. Sepertinya kepalamu sudah bersih, tapi kamu masih belum tahu keadaanmu saat ini, ya. Aku hanya pernah mendengar dongeng tentang petani dan ular beludak di mana kebaikan dibalas dengan pengkhianatan. Kurasa Anda adalah tipe orang yang digambarkannya. Jiang Chen mencibir. Nak, apa yang kamu bicarakan? Bicaralah dengan jelas. Bicaralah dengan jelas. Ekspresi Jiang Chen menjadi gelap. Perlu saya ingatkan tentang penangkapan dan perbudakan Anda. Atau mungkin Anda sudah ingat, dan Anda pura-pura lupa. Tentu saja orang-orang ini menyadari situasi mereka. Tetapi ketika mereka hanya melihat seorang pemuda di depan mereka, mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk dieksploitasi. Dihadapkan dengan pidato sederhana Jiang Chen, kesan arogansi mereka langsung dipotong. Adik laki-laki, tolong beri kami penjelasan yang jelas. Saya seorang lelaki tua beberapa ratus tahun, dan merupakan pengalaman yang memalukan untuk disergap dan dijual sebagai budak. Jika Anda ingin menaklukkan tumpukan tulang tua ini, saya lebih baik mati. Ya, itu benar. Kamu hanya akan memperbudak kami dalam kematian. Teriakan persetujuan bergema di sekitar ruangan. Kamu memiliki tangan dan kaki, dan kamu bebas bergerak. Aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin mati. Apakah seseorang akan memimpin? Bagaimanapun, memimpin dengan memberi contoh adalah sifat yang baik, mati. Siapa yang tidak tahu bagaimana berbicara dalam hiperbola? Orang-orang ini sebenarnya akan sangat enggan untuk benar-benar mati. Seperti yang diharapkan, ekspresi mereka yang hadir menjadi sedikit tidak wajar, bahkan canggung. Mereka tidak memiliki resolusi untuk langsung berkomitmen pada kematian. Saya tidak tahu siapa yang menjual Anda, saya juga tidak tahu kepada siapa Anda akan dijual. Saya hanya bisa memberitahu Anda ini, kita berada di Velurium Capital, dan Anda ditawan di Pavilion Myriad Puppets, dengan harga dan siap untuk dijual. Jika saya tidak menyelamatkan Anda, mungkin Anda sudah dijual ke beberapa keluarga untuk menjadi pelayan mereka, ditakdirkan untuk perbudakan abadi sebagai budak dari kelas terendah. Penjelasan Jiang Chen panjang lebar tetapi terukur, tanpa sedikit pun rasa jijik. Dia tersenyum ketika dia selesai. Jika ada orang di sini yang berpikir bahwa saya telah melakukan kesalahan, saya dapat membawa Anda kembali ke Pavilion Myriad Puppets sekarang. Adapun kemana Anda akan pergi setelah itu, atau Anda akan menjadi budak siapa, itu tidak lagi menjadi urusan saya. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk ditanyakan kepada orang-orang ini. Dia hanya ingin mereka memahami situasi yang mereka hadapi. Lihat, di bawah sana, kumpulan budak yang tidak terjual itu juga merupakan bagian dari kelompok yang aku selamatkan. Itu hanyalah kenyamanan untuk diselamatkan. Tapi perhatikan baik-baik, bandingkan keadaan mereka dengan keadaan Anda, dan Anda akan melihat betapa beruntungnya Anda. Jiang Chen menunjuk ke bawah, mengarahkan pandangan mereka. Mengapa kita tidak turun dan melihat lebih dekat? Jiang Chen tersenyum tipis. Meskipun tubuh mereka belum sepenuhnya pulih, mereka baru saja sadar kembali, 10 tidak memiliki masalah untuk mengambil beberapa langkah. Mereka semua benar-benar terkejut setelah menyelidiki kelompok yang lebih besar di bawah mereka. Bukan hanya indera para budak yang telah disegel, tetapi juga lautan ki mereka.
Selain itu, segel pada yang terakhir memiliki indikasi yang jelas tentang sifat destruktifnya. Sealer hanya perlu menghancurkan token yang sesuai untuk menghancurkan budak sepenuhnya. Mengadopsi ekspresi yang rumit, 10 naik perlahan. Kesombongan mereka sebelumnya telah menghilang. Sehat, Jiang Chen tersenyum. Kamu sebenarnya berada dalam kondisi yang sama seperti beberapa saat yang lalu. Jika aku tidak menghabiskan sebagian kesadaranku untuk melepaskan segel di lautan Qimo, hidupmu masih akan tunduk pada keinginan House Sikok. Petik 2. Kamu siapa? Mengapa kamu menyelamatkan kami? Tidak memiliki dasar untuk kesombongan lebih lanjut. 10 menyesuaikan sikap mereka. Mereka tahu serta Jiang Chen melakukan itu jika mereka tidak bekerja sama, mereka dapat dengan mudah dikirim kembali ke pavilion. Seperti yang saya katakan, penyelamatan Anda hanyalah masalah kenyamanan. Satu-satunya alasan saya melepas segel Anda karena saya pikir Anda memiliki beberapa kegunaan, Jiang Chen berbicara perlahan. Jadi maksudmu, kau akan memperbudak kami juga. Ekspresi mereka berubah serempak. Apa bedanya antara ini dan dijual di pavilion? Bukankah pada akhirnya kita masih budak? Aku curiga kamu sendiri berasal dari asrama Sikok. Ini hanya semacam cuci otak, bukan? Yah, imajinasi mereka jelas sekali. Jiang Chen tanpa ekspresi, tetapi tatapannya berangsur-angsur mendingin. Kesampingkan rencanaku untukmu, sikap macam apa ini? Apakah kamu entah bagaimana mengambil gagasan keliru bahwa kamu tidak tergantikan? Masih ada 1000 orang aneh di sana, apakah kamu pikir aku tidak akan dapat menemukan pengganti dari mereka? Nada suaranya dingin, dan sikapnya tidak lagi sopan. Orang-orang ini tidak memiliki hubungan sebelumnya dengannya, mereka juga bukan anggota sektenya, jadi sulit bagi mereka untuk memunculkan perasaan persatuan. Seorang pria berambut merah angkat bicara, Tuan, bagi saya setidaknya, Anda tidak tampak bagi saya sebagai orang jahat. Saya pribadi cukup bersyukur bahwa Anda datang untuk menyelamatkan kami. Jika saya boleh bertanya, apa rencana Anda yang sebenarnya? Untuk kita, ya, katakan yang sebenarnya kepada kami. Jika tidak terlalu sulit, maka tentu saja kami akan melakukan yang terbaik untuk membayar hutang ini. Penyerahan satu orang menyebabkan pelunakan orang lain. Bagaimanapun, ini adalah cara sifat manusia. Selain hutang mereka kepada pemuda itu untuk menyelamatkannya, mereka juga bisa merasakan akal-akalan dalam kesadaran mereka, meskipun tidak ada pihak yang menyinggung fakta ini sekalipun. Mereka mengerti lebih baik daripada siapapun bahwa pemuda itu dapat menghancurkan mereka dengan satu pikiran. Wajah Jiang Chen sedikit melunak, menolak mengejar konsesi mereka lebih lanjut. Seperti yang saya katakan, saya menyelamatkan Anda karena saya pikir Anda berguna bagi saya. Jika Anda tidak mau menerimanya, katakan sekarang. Saya dapat membawa Anda kembali ke pavilion Myriad Puppets pada kesempatan berikutnya. Kembali ke pavilion, kembali menjadi budak dengan label harga. Wajah mereka semua berubah. Nasib seperti itu benar-benar akan lebih buruk daripada kematian. Meskipun pemuda di depan mereka tidak mudah untuk dihadapi, setidaknya dia tidak terlihat seperti orang yang kejam. Ayo kita lanjutkan. Aku butuh beberapa bawahan yang bisa membantuku dalam berbagai hal. Meskipun aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu luar biasa hebat, kamu setidaknya cukup untuk tujuanku. Di sini, kamu dapat menganggap dirimu sebagai karyawan atau bawahan. Jika Anda memperlakukan diri Anda dengan hormat, saya akan melakukan hal yang sama. Selain itu, saya tidak ingin mengambil kebebasan permanen Anda. Paling lama saya membutuhkan Anda adalah 1 atau 2 dekade, meskipun Anda sendiri mungkin tidak mau untuk pergi ketika saatnya tiba. Sejujurnya, Jiang Chen belum benar-benar datang dengan pengaturan yang tepat untuk orang-orang ini dulu. Tetapi jika dia ingin membuat nama untuk dirinya sendiri di ibu kota Velurium, dia membutuhkan sekelompok anak buahnya sendiri. Rekan anggota sekte dari Regal Pil Palace tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berbagi bebannya. Dia tidak tahu asal-usul orang-orang ini, tetapi setidaknya mereka semua adalah pembudidaya alam bijak, bahkan dengan yang paling sedikit di antara mereka di alam bijak bumi. Meskipun kekuatan semacam ini tidak cukup untuk bersaing memperebutkan hegemoni di ibu kota, sejujurnya mereka bahkan bukan kelas 3, sungguh itu masih lebih baik daripada orang-orang alam asal dari Istana Pil Regal. Faktor yang paling penting adalah ketidakmampuan Jiang Chen untuk banyak menggunakan dan meneriaki rekan-rekannya, tetapi orang-orang ini bebas dari kekhawatiran itu. Setelah menyelamatkan hidup mereka,
Jiang Chen merasa memiliki hak untuk memerintah mereka selama 1 atau 2 dekade saja. Pada saat dia didirikan di ibu kota, mereka mungkin tidak ingin pergi lagi. Kamu punya waktu 15 menit untuk mempertimbangkannya. Ingat, aku tidak membutuhkan jawaban yang tidak tulus, hanya pilihan yang dibuat dari hati. Jika kamu pikir kondisiku tidak dapat diterima, tidak ada masalah untuk mengungkitnya denganku. Di sisi lain tangan, berpura-pura patuh sementara diam-diam bertindak sebagai oposisi akan menanggung konsekuensi serius, kata Jiang Chen dengan cukup serius. 15 menit berlalu dengan sangat cepat, 10 dari mereka terlibat dalam pikiran mereka sendiri. Ternyata, pilihan itu tidak mudah diambil. Aku sudah memikirkannya, 10 atau 20 tahun bukanlah apa-apa. Aku, Meng Redair, bersedia mengikutimu bahkan selama 30 atau 50 tahun. Waktu yang dihabiskan sangat berharga untuk membalas kebaikanmu. Pria berambut merah itu yang pertama menjawab. Aku juga bersedia, seorang lelaki tua dari alam bijak langit juga menjawab. Di dunia Dao bela diri, 10 atau 20 tahun akan berlalu dengan jentikan jari. Umur para pembudidaya alam bijak berjumlah ribuan, seringkali lebih dari 2000 tahun. 20 tahun benar-benar bukan apa-apa. Selanjutnya, penyelamatan mereka sekarang menjadi fakta yang mapan. Jika mereka mundur selangkah dan memikirkan kembalinya mereka untuk dijual sebagai budak, nasib mengerikan semacam itu dengan mudah divisualisasikan. Ah, baiklah, mari kita selesaikan. Kurasa itu adalah semacam hikmah untuk memiliki ini sebagai kesimpulan dari bencana dalam hidup. Sudah 20 tahun, aku dengan sepenuh hati mempercayakan diriku padamu. Dengan penyerahan pertama, yang kedua segera menyusul. Tidak ada seorang pun di sini yang bodoh. Lebih baik mengambil konsekuensi yang lebih ringan daripada yang lebih berat. 20 tahun subordinasi versus perbudakan seumur hidup, itu adalah pilihan sederhana di antara keduanya. Bab 737, Penguasa Klan Majestic. Namun, Jiang Chen tidak mudah tertipu. Mengklaim kesetiaan itu mudah, tetapi tidak semudah itu untuk benar-benar merasakan kesetiaan. Semuanya, saya tidak tahu seberapa tulus Anda, jadi saya hanya akan mengajukan satu pertanyaan. Apakah Anda ingin saya menggunakan pembatasan dalam kesadaran Anda untuk membatasi Anda sampai hari Anda dibebaskan? Atau apakah Anda ingin mengambil inisiatif dan bersumpah ke surga bahwa Anda akan melayani saya dengan setia? Saya bukan orang yang serakah. Hanya 20 tahun yang saya minta. Petik 2. Semua orang sangat gembira ketika mereka mendengar pilihan Jiang Chen. Meng Redair buru-buru bertanya, Tuan Muda, apakah Anda benar-benar akan membuka batasan dalam kesadaran kita jika kita bersumpah demi surga? Semua orang menatap Jiang Chen dengan heran juga. Mereka jelas tidak menyangka akan diberikan pilihan yang begitu menyenangkan. Kedua pilihan itu adalah semacam pembatasan, tetapi sumpah surga jauh lebih tidak ketat daripada pembatasan dalam kesadaran seseorang. Tetapi perbedaan antara kedua batasan itu jelas. Memang benar bahwa sumpah surga sangat kuat, tetapi tidak akan ada konsekuensi apapun selama mereka tidak dengan sukarela menentang sumpah mereka. Namun, pembatasan dalam kesadaran seseorang berbeda. Pembatasan seperti itu berarti bahwa hidup mereka sepenuhnya berada di tangan pihak lain. Bahkan jika mereka mematuhi setiap keinginan Jiang Chen, dia masih bisa membunuh mereka dengan satu pikiran jika dia mau. Itu sama seperti lilin yang menyala di hutan belantara. Angin terkecil bisa mengancam nyala api. Tapi jika lilin itu diletakkan di dalam rumah, itu tidak akan padam selama mereka tidak bertindak bodoh dan meniupnya sendiri. Itu tergantung pada kinerjamu, Jiang Chen tersenyum tenang. Dia bukan orang yang mudah untuk ditawar. Dia hanya memberi mereka sepotong wortel sehingga mereka akan tetap berharap untuk masa depan. Dengan aturan ini, akan aneh jika mereka tidak bekerja keras untuknya. Batas waktu pembatasan Anda tergantung pada perilaku dan kinerja Anda, tetapi Anda masih harus bersumpah sebelum saya membuka pembatasan Anda. Lagi pula, ada banyak orang yang tidak tahu berterima kasih di dunia ini, dan saya tidak dapat mengatakan dengan pasti jika tidak ada orang seperti itu di antara Anda. Saya mungkin telah menyelamatkan hidup Anda, tetapi itu tidak akan menghentikan beberapa dari Anda untuk secara sadar mengabaikan hutang itu dan berfokus pada fakta bahwa saya akan memerintah Anda selama 20 tahun. Itu tidak bisa diterima, itu benar-benar tidak bisa diterima. Meng Redair menggelengkan kepalanya berulang kali. Itu wajar untuk membayar hutang seseorang. Siapapun yang tidak melakukan itu adalah orang yang paling tidak tahu berterima kasih. Ya,
Kami semua bersedia melayani Anda dari lubuk hati kami. Menjadi bawahan Anda selama 20 tahun adalah 100 kali lebih baik daripada melayani sebagai budak orang lain selamanya. Kita semua tahu itu dengan sangat baik. Kata-kata mereka bagus, tapi itu tidak menghalangi keputusan Jiang Chen sedikitpun. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Oh benar, tolong beritahu saya siapa kalian. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya suka kejujuran dan benci setengah hati. 10 mulai memperkenalkan diri kepadanya. Seperti yang dia pikirkan, sebagian besar mantan budak ini adalah pembudidaya yang berkeliaran. 7 dari 10 di antaranya adalah pembudidaya generik yang berasal dari berbagai daerah, beberapa menengah dan beberapa lebih rendah. Sebenarnya, 3 yang tersisa tidak dihitung sebagai pembudidaya yang berkeliaran, melainkan sebagai murid sekte. Salah satu dari mereka mengalami nasib yang sama dengan istana pil regal dan telah dijual sebagai budak setelah ditangkap ketika sektenya dihancurkan. Adapun 2 yang tersisa, salah satu dari mereka telah dijebak ke dalam jebakan saat dia melakukan perjalanan, sedangkan orang lainnya adalah orang yang lebih sial yang telah diperdagangkan sebagai alat tawar-menawar setelah sektenya berpartisipasi dalam perjudian dan kalah. Jiang Chen hanya bisa menghela nafas pada ukuran dunia dan keanehannya yang tak terhitung banyaknya saat dia mendengarkan pengalaman aneh mereka. Namun, latar belakang dan identitas mereka memberi Jiang Chen sedikit ketenangan pikiran. Paling tidak satu pun dari 10 orang ini yang tampaknya memiliki latar belakang yang luar biasa kuat. Besar kecilnya latar belakang seseorang seringkali menentukan besarnya kesombongan mereka. Akan jauh lebih mudah untuk memerintahkan mereka jika dia tidak perlu memperhitungkan serangan balik. Tentu saja, intimidasi juga merupakan bagian penting dari kontrol. Jiang Chen mengerti bahwa tongkat saja tidak akan cukup untuk mengendalikan orang-orang ini. Dia juga harus menawarkan mereka wortel dan membuat mereka benar-benar mengakui dia. Jika mereka merasa telah menemukan rumah bersamanya, mereka mungkin bahkan tidak akan mau pergi bahkan jika dia menyuruh mereka tersesat. Klan Majestic adalah salah satu dari 28 klan besar di Velurium Capital. Mereka adalah eksistensi peringkat tertinggi di Velurium Capital, kedua setelah 7 kaisar. Karena 7 kaisar sering mengasingkan diri dari dunia dan tidak berpartisipasi secara pribadi dalam pengelolaan Velurium Capital, 28 klan sebenarnya adalah pemegang kekuasaan sebenarnya di Velurium Capital. Salah satu dari klan ini bisa memanggil angin dan hujan di ibu kota. Saat ini, penguasa klan Majestic diam-diam bertemu dengan tamu misterius di kediamannya. Hanya ada 4 pria di dalam ruang rahasia. Tuan klan duduk di kursi tuannya. Seorang Master Pil berpakaian santai berdiri di sampingnya. Ini kursi tamu adalah seorang kultivator alam kaisar tingkat ke-8. Dia mengenakan jubah putih yang mengalir dan tampak sangat rendah hati di hadapan penguasa klan. Dia juga memiliki Master Pil yang berdiri tepat di sampingnya. Klan Lord, saya dapat memastikan bahwa pil ini berkualitas baik. Saya percaya bahwa itu adalah pil panjang umur. Master Pil di sebelah Tuan Klan memeriksa pil sejenak dan meletakkannya kembali di atas meja sebelum membuat laporannya. Tuan Klan mengangguk sedikit tanpa mengedipkan mata. Kemudian, dia melihat tamu yang duduk di sisi yang berlawanan. Kakak, ini memang pil yang sangat bagus. Saya dapat melihat bahwa ibu kota surgawi abadi telah menuai cukup banyak keuntungan dari invasi Anda ke Myriad Domain. Tuan Klan tersenyum tipis. Pria yang mengenakan jubah putih mengalir yang duduk di seberang meja tidak lain adalah Raja Suci-Suci dari ibu kota surgawi abadi. Dia telah tiba di Velurium Capital hanya hari itu untuk secara pribadi mempromosikan pil panjang umur dan membuka saluran retail di Velurium Capital. Raja Suci-Suci tampak sangat tenang meskipun pihak lain telah mengangkat subjek domain segudang. Klan Lord, saya dapat menjamin bahwa longevity pil ini akan mencapai angka penjualan yang mengesankan setelah dirilis ke pasar terbuka. Namun, Velurium Capital selalu berdiri sendiri, dan kami dari Eternal Celestial Capital tidak berani mendorong bisnis kami sendiri. Itu sebabnya saya datang ke Velurium Capital untuk menanyakan kemungkinan membuka jalur perdagangan. Tentu saja, kelompok pertama yang muncul di pikiranku tidak lain adalah klan Majestic. Hehe, dan apakah Anda berencana untuk meminta klan saya untuk membuka jalan bagi Anda? Tuan klan bertanya dengan acuh tak acuh. Hanya membuka saluran perdagangan tidak berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama. Saya di sini hari ini dengan ketulusan sepenuhnya ibu kota surgawi abadi dengan saya.
Bahkan berbagi keuntungan kami adalah mungkin. Jika Anda mendukung kami, Tuan Klan, maka kami bersedia membiarkan Anda mengelola pasar di Felurium Capital atas nama kami. Petik 2. Topeng Tuan Klan terpeleset sedikit ketika dia mendengar ini. Kilatan muncul di matanya saat dia menatap tajam ke Holy King jelas mencoba mengintip ke dalam hati yang terakhir dan mencari tahu niat sebenarnya. Jelas bahwa Tuan Klan tidak bisa percaya bahwa makanan gratis akan jatuh dari langit dan memukul kepalanya seperti ini. Pil panjang umur adalah pil yang luar biasa. Jika klannya menjadi pengecer tunggal di Felurium Capital, maka mereka pada dasarnya akan memonopoli seluruh pasar. Dia hampir tidak bisa membayangkan jumlah keuntungan yang akan mereka peroleh. Klan Majestic mungkin kaya dan kaya, tetapi siapa yang akan iri memiliki lebih banyak uang? Plus, pil panjang umur ini merupakan terobosan dalam sejarah pembuatan pil. Jika pil ini bisa diproduksi secara massal, maka keuntungan yang didapat tidak terbayangkan. Bahkan sebagai pengecer, keuntungan yang bisa mereka peroleh masih sangat besar. Saudaraku, maafkan saya karena terus terang, tetapi mengapa tawaran yang begitu bagus mendarat di pangkuan saya? Tuan Klan pada akhirnya adalah orang yang sangat penting. Dia merasa sepenuhnya di bawahnya untuk bertele-tele. Tuan Klan yang terhormat, saya mengerti bahwa tawaran ini mungkin sedikit mengejutkan. Namun, ada alasan di balik tawaran kami. Holy King tidak terburu-buru untuk menyegel kesepakatan. Umpan telah digantung, dan sekarang saatnya untuk tawar-menawar. Pertama, saya tidak mengenal banyak tokoh penting di Felurium Capital. Bahkan, saya paling akrab dengan Anda, tuanku. Kedua, kami berencana untuk membuka saluran perdagangan di Felurium Capital, dan Anda tidak memiliki salah satu pilihan terbaik yang kami miliki dalam hal jaringan dan koneksi. Tuan Klan terkekeh, saya tidak akan menyangkal ini, tetapi menjadi pilihan terbaik dan satu-satunya pilihan adalah dua hal yang berbeda, bukan? Pasti ada alasan lain kan, saudaraku? Tuanku bijaksana, alasan terakhir kami adalah karena kami ingin meminjam jaringan dan status Anda di Felurium Capital sebentar. Maksud kamu apa? Tuan Klan bertanya dengan acuh tak acuh. Hadiah gratis selalu bisa ditolak, dan dia akan melihat apa yang diminta oleh pemberi hadiah darinya sebelum dia membuat keputusan. Kamu dan semua orang mungkin menyadari hal ini, tetapi sementara kami telah melenyapkan Regal Pil Palace, beberapa dari mereka telah berhasil lepas dari genggaman kami. Orang-orang ini adalah ancaman tersembunyi yang sangat besar jika mereka tidak dihilangkan sepenuhnya. Di antara orang-orang ini, bahkan ada orang yang menyimpan dendam tak terdamaikan dengan kita. Orang ini bahkan sampai membunuh salah satu raja suci kita. Anda berbicara tentang pemuda yang Anda kejar. Siapa namanya lagi? Tuan Klan samar-samar mendengar hal ini. Hanya saja dia tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, ini semua adalah berita kecil untuk seseorang di levelnya. Namanya Jiang Chen, dan dia adalah orang yang sangat licik. Bahkan, kami menduga dia telah menyusup ke Felurium Capital. Jika itu masalahnya, maka upaya penyelidikan kita akan sangat terhambat karena Felurium Capital bukanlah tempat di mana kita bisa mengejarnya sesuka hati. Jika kita memberinya waktu untuk tumbuh kuat, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi ibu kota surgawi abadi. Itu sebabnya, aku datang hari ini karena dua alasan, satu, untuk mempromosikan pil panjang umur dan dua, untuk mendapatkan hak penangkapan minimal di Felurium Capital. Tentu, akan lebih baik jika penangkapan kami didukung oleh kepala Felurium Capital, dan Anda adalah pilihan terbaik yang dapat saya pikirkan, tuanku. Holy King cukup berbakat dalam kefasihan. Dia menjalin setengah kebenaran melalui kata-katanya dan berbicara seolah-olah dengan sangat tulus. Seperti yang diharapkan, Klan Lord Wang Ting merenung sejenak sebelum mengangkat alis, hanya itu. Ya, memburu sisa-sisa istana Regal Pil adalah satu-satunya harapan kami, Saint Holy King mengangguk tanpa ragu-ragu. Tentu saja, tidak mungkin dia menjelaskan alasannya lebih jauh. Tuan Klan sedikit mengangguk, tetapi memberikan respons yang tidak berkomitmen. Holy King agak berpengalaman dalam seni kesepakatan. Sekarang setelah semua tuntutan ditayangkan, tiba saatnya untuk membicarakan pembagian keuntungan. Lagi pula, bagaimana dia bisa meyakinkan pihak lain untuk menerima keinginannya dengan senang hati jika dia tidak mau menawari mereka wortel yang enak dan berair. Tuan kami secara pribadi telah memberikan kata-katanya bahwa siapapun yang dapat membantu Eternal Celestial Capital dalam memecahkan masalah ini akan diberikan hak eceran dari Longevity Pil di Felurium Capital.
Kami bersedia menanggung semua biaya dan memberi pengecer 20% dari keuntungan kami. 20%. Mungkin kedengarannya tidak banyak, tetapi itu hampir merupakan keuntungan belaka bagi pengecer. Mereka tidak perlu menanggung biaya sama sekali, selain pendirian toko dan biaya yang terkait dengan karyawan. Ini berarti bahwa mereka akan mendapatkan 20% ini dengan hampir tidak ada. Lagi pula, biaya dan biaya yang diperlukan untuk mempertahankan toko hampir dapat diabaikan dibandingkan dengan nilai tak ternilai dari pil panjang umur. Selain itu, pil ini adalah salah satu produk sejenis, dan dengan demikian sudah siap untuk dimonopoli. Faktanya, pengecer bahkan tidak perlu membuka toko untuk jenis bisnis ini untuk berkembang. Mereka hanya perlu duduk di rumah mereka dan menunggu pesanan masuk. Pembeli mereka akan datang sendiri dan memohon untuk dijual. Ini adalah keuntungan dari monopoli. Sejujurnya, bahkan 10% keuntungan bagi pengecer adalah jumlah yang mengejutkan dalam bisnis semacam ini, apalagi 20. Bab 738, Gelombang demi Gelombang. Bahkan Raja Klan Majestic bisa merasakan jantungnya berdebar kencang pada saat itu. Namun, sebagai pemimpin klan besar, makannya tidak akan pernah terpuaskan sepenuhnya. Dia tersenyum tipis, 30%. Untuk 30%, saya akan menandatangani kontrak di sini dan sekarang, tanpa sepatah kata pun. Penjual meminta bulan, pembeli menawarkan counter dengan nada yang sama. Karena ini adalah transaksi, seseorang harus berjuang untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Tidakkah akan sia-sia jika mereka tidak berpegang teguh pada peluang yang muncul di piring perak? Tuan Klan Majestic tahu betul bahwa mereka akan mempertimbangkan berbagai hal dari setiap sudut sebelum datang kepadanya. Mereka pasti tidak akan menetap pada orang lain tanpa sajak atau alasan. Memang, setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Raja Suci berkata, 30% terlalu tinggi, tuanku. Apalagi kami harus menanggung biaya produksi dan juga biaya transportasi. Pil seperti ini jelas tidak dapat diangkut oleh orang biasa, kami membutuhkan master, jadi biayanya akan sangat tinggi. Tuanku, 20% sudah menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Petik 2. Memang, seperti yang dikatakan Raja Suci 20% sudah menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Tuan Klan Majestic tidak menyangkal hal ini. Sambil tersenyum pada Raja Sucimu, dia berkata, saudaraku, izinkan saya mengatakan ini. Saya akan menandatangani perjanjian untuk 20% juga, tetapi saya mungkin tidak memberikan bantuan penuh saya. Ketulusan saya tergantung pada ketulusan Anda sendiri. Petik 2. Holy King memaksakan senyum di wajahnya, 25, itu batas atasku. Saya mohon Tuan Klan untuk tidak memaksa saya ke tempat yang sulit. Ini adalah yang tertinggi yang saya telah diizinkan untuk pergi. 30% berada di luar jangkauan wewenang saya. Hanya ada beberapa poin persentase perbedaan antara 25 dan 30. Tuan Klan Majestic agak ambisius dan sangat menginginkan 30%. Tapi kemudian dia berpikir lebih baik. Jika ini benar-benar setinggi Raja Suci bisa pergi, maka ibu kota surgawi abadi akan mengirim orang lain jika aku berdiri terlalu kuat. Jika itu terjadi, yang akan mereka negosiasikan mungkin bukan Klan Majestic kita. Bagaimanapun, ibu kota Velurium itu besar, dengan banyak klan besar di dalamnya. Klan Majestic adalah faksi yang terkenal, tetapi mereka bukan satu-satunya yang memiliki pengaruh. Dengan pemikiran ini, Raja Klan Majestic tersenyum riang. 25 kalau begitu, sudah diputuskan. Saudara Jiang, apakah Anda mengatakan ingin membuka toko pil? Wei Jie bertanya, sedikit terkejut. Memang, saya ingin tahu apakah ada etalase yang layak yang dapat disediakan oleh House Wei. Petik 2. Wei Jie berkata sambil tersenyum, etalase sebenarnya bukan masalah. House Wei memiliki banyak properti di ibu kota, jadi itu tidak akan menjadi masalah. Hanya saja, ada persaingan hebat di pasar pil di ibu kota. Toko pil besar kurang lebih seluruhnya dimonopoli oleh klan besar. Bahkan toko pil tingkat berikutnya didukung oleh rumah bangsawan. Akibatnya, di ibu kota, keuntungan yang didapat dari pil hampir tidak ada apa-apanya. Petik 2. Bukannya Wei Jie tidak mau membantu. Persaingan di pasar pil di dalam ibu kota memang sangat sengit. Sulit untuk mengatakan berapa banyak pembuat pil yang ada di ibu kota, bahkan jika seseorang hanya menghitung Raja Pil. Setiap Raja Pil didukung oleh faksi yang kuat. Beberapa faksi yang tangguh bahkan memiliki sejumlah Raja Pil di barisan mereka.
Faksi pembuat pil ini adalah pemain besar di pasar pil ibu kota. Bagian terbesar dari keuntungan masuk ke kantong mereka, hanya menyisakan sisa untuk diperebutkan. Akan sangat sulit bagi orang luar seperti Jiang Chen untuk mendapatkan pijakan di pasar pil. Dia masih baru di ibu kota, tapi dia tidak meragukan kata-kata Wei Jie. Beberapa hal tidak pernah berubah. Tak peduli wilayah siapa, tak peduli pasar, mayoritas keuntungan selalu dimonopoli oleh segelintir orang. Saat itu di kerajaan timur yang kecil, Aula Penyembuhan dan dua faksi lainnya telah berhasil memojokkan pasar pil. Dia telah melihat hal yang sama ketika dia melakukan perjalanan ke kerajaan Skylaurel. Sebagai kekuatan yang bahkan lebih kuat dari sekte peringkat pertama, Felurium Capital mengendalikan wilayah yang tak terhitung jumlahnya dan mengonsumsi pil dalam jumlah yang sangat banyak. Keuntungan yang bisa didapat tentu sangat mencengangkan. Namun, keuntungan yang luar biasa tidak berarti bahwa sembarang orang bisa menyudutkan saham. Banyak jebakan menunggu orang luar biasa yang mencoba masuk, bahkan jika para pemain besar tidak secara aktif mencoba menghancurkannya. Dengan begitu banyak toko pil di sekitar, mengapa seseorang datang dan membeli pil di toko kecil? Tuan Muda Wei, saya sudah memiliki rencana awal tentang masalah kelangsungan hidup dan perkembangan. Saya tidak meminta sesuatu yang besar, pijakan yang sederhana saja sudah cukup. Saya juga akan membayar jumlah yang tetap untuk sewa yang diperlukan. Bagaimana? Jiang Chen tidak punya keinginan untuk menjelaskan terlalu banyak. Wei Jie tersenyum kecut saat melihat sikap Jiang Chen. Saya dapat membuat keputusan sendiri untuk toko biasa, tetapi saya merasa itu tidak akan cukup menunjukkan wajah Anda. Biarkan saya bertanya kepada ayah saya terlebih dahulu. Petik 2. Buka toko pil. Wei Tianxiao, ayah Wei Jie, sangat terkejut. Ya, Wei Jie mengulangi apa yang dikatakan Jiang Chen padanya. Buka toko pil di ibu kota. Apakah itu akan berhasil? Senyum Wei Tianxiao juga masam. Bahkan naga tunduk pada ular ketika jauh dari rumah. Belum lagi, dia bukan naga yang kuat dalam hal pembuatan pil, sementara raja lokal juga bukan ular tanah biasa. Akan terlalu sulit baginya untuk bertahan hidup. Tapi dia tidak akan berubah pikiran apapun yang terjadi. Saya pikir dia mungkin memiliki kartu as tersembunyi yang tidak diharapkan siapapun. Pil panjang umur, misalnya. Pil panjang umur, itu tidak mungkin. Jika dia memurnikan pil panjang umur, dia pasti akan mengekspos dirinya sendiri. Wei Tianxiao menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar tidak mungkin. Memang, istana pil regal mungkin sekte pil Dao, tapi pil luar biasa macam apa yang bisa dimiliki sekte peringkat 4 yang lemah. Wei Jie juga skeptis. Ayah, bukankah kita memiliki etalase di pasar Dewa Petani? Wei Jie menyelidiki. Kamu ingin memberinya etalase itu? Wei Tianxiao tercengang. Pasar Dewa Petani adalah pasar jalanan yang terkenal di ibu kota, bahkan lebih terkenal dari distrik ikan dan naga. Itu karena hampir semua etalase retail pil untuk ibu kota dan bahkan banyak kota di sekitarnya berkumpul di dalam pasar Dewa Petani. Itu adalah surga bagi para pedagang pil. Hampir semua pemain pil besar di ibu kota memiliki toko pil di sana, dan semuanya adalah toko inti. House Wei juga memiliki etalase di pasar Dewa Petani. Namun, House Wei selalu hangat dalam hal pil. Mereka memiliki hak milik atas etalase, tetapi mereka sering menjual barang-barang lain di sana alih-alih pil. Tapi tetap saja, keuntungan selalu biasa-biasa saja. Ayah, toko itu tidak terlalu berguna di tangan kita. Mengapa tidak membiarkan dia mencobanya? Karena mereka ingin mengikat Jiang Chen, itu sebenarnya kesempatan yang paling bagus. Dia akan dicap sebagai orang dari House Wei jika dia menggunakan toko milik House Wei. Apakah House Wei berpartisipasi dalam usaha itu atau tidak? Hubungan timbal balik mereka kemudian secara alami akan menjadi kolaborasi yang kokoh. Wei Tianxia menjadi kontemplatif. Dia tidak akan pernah mempertimbangkannya untuk orang biasa. Namun, dia tidak bisa melihat melalui Jiang Chen ini. Dia hanya bisa merasakan potensi tak terbatas dari pemuda ini, seolah-olah tidak ada yang mustahil. Menerobos pengepungan Eternal Celestial Capital lagi dan lagi, memusnahkan beberapa ribu orang dari Eternal Celestial Capital dan Renaissance Celestial Sect, sekarang dia telah datang ke Felurium Capital dan menyebabkan musuh bebuyutan House Wei, House Siko, menderita kerugian besar, hampir segera. Prestasi gemilang ini jauh dari apa yang diharapkan dari seorang pemuda yang berasal dari sekte peringkat keempat. Namun, dia telah menyelesaikannya. Dan sekarang orang ini ingin membuka toko pil di ibu kota,
siapa bilang dia pasti akan gagal. Layak untuk memberi seorang pria muda seperti ini kesempatan untuk mencoba. Wei Tianxiao tersenyum. Dia berkomentar, "JR, undang dia ke kediamanku. Saya ingin percakapan tatap muka dengannya. Anda dan dia adalah teman, jadi Anda hanya bisa berperan sebagai orang baik. Hanya ayahmu yang bisa berperan sebagai orang jahat. Biarkan aku menjadi penjahatnya." "Ayah?" "Kamu," Wei Jie menatap. "Jangan khawatir, aku tidak akan menghalangi dia. Namun, karena dia akan menggunakan toko kita pasti akan membicarakan cara membagi keuntungannya. Bisnis kami telah menurun selama beberapa tahun ini, jadi ini sebenarnya bisa menjadi peluang." Jiang Chen juga tahu bahwa Wei Tianxiao, penguasa rumah Wei, pasti akan meminta untuk bertemu dengannya. Ini adalah pria kerajaan tingkat 8 yang bertanggung jawab atas rumah bangsawan, dan lebih jauh lagi, seseorang yang harus dia temui cepat atau lambat. Pertemuan berlangsung dalam suasana yang sangat santai. Wei Tianxiao adalah seseorang yang tahu bagaimana berperilaku dengan baik. Dia tidak pernah membicarakan hal-hal di luar subjek yang ada. Dia hanya memberitahu Jiang Chen banyak rahasia tentang pasar pil di ibu kota. Nada suaranya mengisyaratkan bahwa melakukan bisnis pil di dalam ibu kota tidak akan semudah itu. Pada akhirnya, keduanya mencapai kesepakatan yang sangat bahagia. House Wei akan menyediakan etalase dan bahan baku untuk pil, sementara Jiang Chen menyediakan tenaga kerja dan teknik pemurnian. Keuntungan akan dibagi rata di antara mereka. Negosiasi berjalan tanpa hambatan. Jiang Chen tidak terlalu peduli tentang pembagian keuntungan. Ketika Wei Tianxiao menyebutkan pembagian setengah dan setengah, dia setuju dengan hampir tidak ada keraguan. Ini membuat Wei Tianxiao sedikit terkejut. Dia tidak bisa tidak mengagumi keberanian dan visi pemuda ini. Dia telah bersiap untuk pertarungan tawar-menawar yang panjang. Dia bahkan akan menerima 40% untuk House Wei. Dia tidak berpikir Jiang Chen akan benar-benar setuju tanpa berpikir dua kali. Keduanya dengan senang hati mencapai kesepakatan lisan, dan setuju bahwa mereka akan menandatangani kontrak resmi setelah Jiang Chen melanjutkan persiapan awalnya. Jiang Chen hendak pergi di akhir negosiasi ketika para penjaga melaporkan seorang pengunjung di pintu. "Tuan Wei, saya datang menyerbu, jadi jangan menyalahkan saya." Sebuah suara menggelegar seperti guntur yang bergemuruh, sangat bertentangan dengan gaya tenang House Wei. Orang bisa tahu hanya dari suaranya bahwa dia terbiasa memaksakan kehendaknya pada orang lain. Dia tidak mengekang sopan santunnya bahkan ketika mengunjungi rumah orang lain. Apakah itu penguasa rumah Tong? Wei Tianxiao berjalan keluar setelah jeda sesaat. Jiang Chen dan anggota House Wei lainnya juga mengikuti di belakangnya. Wei Jie diam-diam mentransmisikan suaranya ke Jiang Chen, memperkenalkan pengunjung ini. Rumah Tong juga merupakan rumah bangsawan peringkat ke-9 dengan status yang sangat tinggi di ibu kota. Itu adalah salah satu rumah bangsawan di bawah klan Majestic. Adapun klan Majestic, mereka terbang di bawah bendera Kaisar Agung Asura. Kaisar Agung Asura secara nominal berada di urutan ketiga di antara 7 kaisar besar, tetapi pengaruhnya yang sebenarnya menempati urutan kedua. Petik 2. Pengenalan Wei Jie sangat detail. Jiang Chen memahami situasinya begitu dia mendengar. Apakah House Wei berada di kam yang sama dengan mereka? Jiang Chen bertanya. Wei Jie menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Rumah Wei paling dekat dengan klan Naga Melingkar. Klan Naga Melingkar adalah faksi di bawah bendera Kaisar Merak Agung. Ketika sampai pada itu, rumah Wei kita seharusnya berada di perkemahan Kaisar Merak Agung. Jiang Chen bisa membaca yang tersirat. Tidak heran Wei Jie sangat sedih ketika murid sejati Kaisar Pifao, Tuan Muda Fan, meninggal dunia. Ternyata mereka memiliki hubungan satu sama lain. Dan dilihat dari nada bicara Wei Jie, hubungan antara Kaisar Asura peringkat kedua dan Kaisar Merak peringkat pertama tidak sepenuhnya harmonis. Akibatnya, hubungan antara faksi-faksi di bawah bendera mereka kemungkinan akan sangat tegang. Karena alasan itu, sangat mengejutkan bagi penguasa rumah Tong untuk mengunjungi sebuah rumah yang termasuk dalam perkemahan Kaisar Asura. Wei Tianxiao sudah mulai melibatkan Tuan Tong dalam obrolan ringan saat Wei Jie mengirimkan informasi ke Jiang Chen. Angin mana yang telah meniup saudara Tong ke arah ini hari ini? House Lord Wei, aku tidak akan berada di sini tanpa alasan yang bagus. Saya datang ke sini kali ini untuk menyewa toko yang dimiliki rumah Anda di Pasar Dewa Petani. Petik 2. Baik Wei Jie dan Jiang Chen terkejut karenanya. Mereka saling berpandangan, keduanya bingung.
Sungguh suatu kebetulan yang mengagumkan. Seseorang datang untuk menyewa toko hanya beberapa saat setelah mereka menyelesaikan negosiasi mereka. Dilihat dari ekspresi terperangah Wei Jie, itu jelas bukan sesuatu yang telah direncanakan House Wei sebelumnya. Bab 739, tujuan membangun dirinya di Velurium Capital. Hehe, Saudara Tong, waktu yang tidak tepat. Kami baru saja memutuskan untuk menerapkan beberapa rencana baru untuk toko itu. Saya khawatir Saudara Tong melakukan perjalanan tanpa hasil. Alih-alih bertele-tele, Tong Tianxiao memperjelas posisinya dengan menolak secara langsung. House Lord Wei, kamu tidak sengaja menipuku, kan? Bisnis toko itu selalu, paling tidak, lesu. Jika Anda menyewakannya kepada saya dapat menjamin setidaknya 2 kali lipat keuntungan Anda saat ini. Apakah Anda yakin dapat menemukan kesuksesan sebanyak itu dengan hal lain? Di pasar Dewa Petani, itu adalah jalan buntu jika Anda tidak berurusan dengan pil. Pemimpin rumah Tong mengoceh seolah-olah dia sedang melepaskan petasan. Kata-katanya keluar dengan cepat, persuasif, namun masih terdengar sangat arogan. Sebaliknya, Wei Tianxiao lambat dan santai, ini adalah urusan rumahku, Saudara Tong tidak perlu terlalu khawatir. Pemimpin rumah Tong terkekeh. Katakan rahasianya, apa yang kamu rencanakan? Anda tidak berpikir untuk menjual pil, bukan? Rumahmu Wei, hehe, lebih baik lupakan pil. Kata-kata itu benar-benar melewati batas kekasaran. Bahkan wajah Wei Jie menjadi dingin. Namun, Wei Tianxiao masih setenang awan yang melayang. Apakah Saudara Tong tidak akan tahu jawabannya segera setelah kita membuka bisnis? Tuan rumah Tong memutar matanya, lalu tersenyum percaya diri. Tidak peduli apa yang kamu rencanakan, kamu tetap akan menyewakannya padaku. Hahaha, selamat tinggal. Siapa yang tahu dari mana kepercayaan dirinya berasal? Dia memberi hormat dengan santai pada Wei Tianxiao, lalu menggoyangkan lengan bajunya dan pergi begitu saja. Tindakan kasar seperti itu sama sekali tidak tampak seperti percakapan antara para pemimpin dari dua keluarga bangsawan yang berperingkat sama. Tuan rumah Tong ini hampir tampak seperti sedang berbicara kepada bawahan. Bahkan yang lihai seperti Wei Tianxiao sedikit mengernyit. Dia juga jelas tidak puas dengan ketidaksopanan House Lord Tong. Wei Jie adalah seorang pemuda yang berapi-api. Dia sangat marah melihat kekasaran seperti itu, dan berteriak keras, Tuan rumah Tong, saya tidak tahu dari mana kepercayaan Anda berasal, tetapi rumah kami tidak akan pernah menyewakan etalase itu kepada Anda, bahkan jika kami harus membiarkannya membusuk di sana. Tuan rumah Tong sudah melangkah keluar pintu ketika sosoknya tiba-tiba membeku. Dia menoleh ke belakang dengan tiba-tiba, kilatan dingin melintas di matanya. Bukankah seorang junior sepertimu takut akan konsekuensi dari menjalankan mulutmu? Wei Jie tidak mundur, datang ke rumah kami dan pamer, bukankah kalian harus berhati-hati dengan mulutmu? Kenapa aku harus takut di rumahku sendiri? House Lord Wei benar-benar tersenyum dalam kemarahannya. Dia akan berbicara ketika wajah Wei Tianxiao tiba-tiba menjadi gelap. Tuan Tong, maafkan saya karena tidak mengantar Anda lebih jauh. Pamitan. Wei Tianxiao jelas marah juga. Dia dengan sopan memanggil tamunya, Saudara Tong, sampai sekarang, tapi sekarang gelarnya telah berubah. Terlebih lagi, keduanya bahkan tidak berada di kubu yang sama. Sekarang Lord Tong ini telah meninggalkan segala kemiripan sopan santun, Wei Tianxiao secara alami tidak akan terus menoleransi perilakunya yang tidak sopan. House Lord Tong tersenyum dengan arogansi yang tak terkendali. Dia mengangguk dan menatap ayah dan anak House Wei dengan tatapan penuh makna. Dia tersenyum menghina, dan pergi tanpa sepatah kata pun. Keponakan Jiang yang bijaksana, jangan khawatir, kami dari House Wei adalah orang yang memegang teguh kata-kata kami. Kami tidak akan pernah menyewakan toko itu kepada orang lain sekarang setelah kami mencapai kesepakatan, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang sebuah rumah dari Kam yang berbeda seperti House Tong. Wei Tianxiao melihat ke arah Jiang Chen. Kata-katanya dimaksudkan untuk menghilangkan ketakutan yang terakhir. Jiang Chen tersenyum, dia tidak meragukan ketulusan House Wei. Dia berkata dengan anggukan, Paman Wei, aku akan berjalan-jalan di sekitar pasar Dewa Petani dulu. Wei Tianxiao berpikir sejenak, lalu mengangguk. Itu juga berhasil. Dia memandang Wei Jie, Jr, kamu harus menemani keponakan bijak Jiang. Setelah pamit dari Wei Tianxia, Jiang Chen dan Wei Jie meninggalkan rumah Wei dan menuju pasar Dewa Petani.
Pasar Dewa Petani adalah salah satu dari 3 pasar jalanan terkenal di ibu kota, dan bahkan lebih terkenal daripada distrik ikan dan naga. Itu hampir bisa dikatakan sebagai pasar paling terkenal di ibu kota, dan sejauh ini merupakan pasar yang paling ramai dan berkembang. Ini bukan hanya jantung dari penyediaan pil untuk ibu kota. Pengaruhnya bahkan menyebar ke 7 atau 8 kota di sekitarnya. Jarang ada tempat yang berkembang sebanyak ini di semua kota itu. Selain itu, setelah bisnis pil, setiap bisnis dan profesi makmur di sini. Pil, jimat, binatang roh, formasi, batu roh, senjata dan baju besi. Setiap bisnis yang berhubungan dengan budidaya termasuk dalam pasar Dewa Tani. Segala macam toko ditata dalam barisan tak berujung. Itu adalah pemandangan yang membuat mata terbelalak. House Wei jelas tidak asing dengan pasar. Meskipun mereka tidak memainkan peran utama di sana, dan agak terpinggirkan dalam hal bisnis pil, House Wei masih memiliki properti dan bisnis lain. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membayar biaya pemeliharaan rumah bangsawan peringkat 9? Yang sedang berkata, Jiang Chen jelas berfokus pada pasar pil. Wei Jie menjelaskan banyak hal dengan hati-hati kepadanya di sepanjang jalan, memberinya banyak detail tentang semua pil dao kelas berat di dalam pasar. Di Velurium Capital, karena 7 kaisar besar menjauh dari persaingan duniawi, inti pasar Dewa Petani dikendalikan oleh 28 klan besar, serta rumah bangsawan yang perkasa di bawah klan besar ini. Di pasar ini, ada lebih dari selusin penjual pil tingkat pertama, semuanya dikendalikan oleh klan besar. Bahkan ada lebih banyak lagi tingkat kedua, berjumlah beberapa lusin, bahkan mungkin lebih dari 100. Hampir semuanya didominasi oleh rumah bangsawan. Yang tingkat ketiga terlalu banyak untuk dihitung, berjumlah ratusan, besar dan kecil. Jumlah toko ini tampak sangat tinggi. Tetapi dibandingkan dengan sejumlah besar pembudidaya di ibu kota, serta pembudidaya dari kota-kota sekitarnya yang datang berkunjung, pasokan dari toko pil ini masih jauh dari cukup untuk memenuhi permintaan. Lagi pula, ada terlalu banyak pembudidaya di berbagai kota di daerah itu. Dalam semua keseriusan, mereka bahkan lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Tentang itu, Jiang Chen tidak ragu sama sekali. Dia bisa mengingat betapa makmurnya pasar pil bahkan di kerajaan timur yang kecil, dan berapa banyak penjual pil yang bisa ditampungnya. Area pengaruh Velurium Capital lebih dari 10.000 kali lebih besar, sedangkan ranah dan level para pembudidaya di sini berkali-kali lebih canggih. Pasti ada permintaan astronomi untuk pil. Saudara Jiang, jika kita memasukkan semua operasi kecil, pasar Dewa Petani memiliki setidaknya 10.000 toko. Setiap toko tunggal didukung dalam beberapa bentuk dari faksi. Rumah kami sebelumnya memiliki toko pil yang hampir tidak bisa digunakan sebagai tingkat kedua. Setelah itu, karena kematian mendadak Raja Pil kami, bisnis pil House Wei langsung mengalami penurunan yang menghancurkan. Sekarang, beberapa tahun kemudian, kami berada dalam posisi yang canggung. Keuntungannya terlalu kecil, jadi house kami secara bertahap menghentikan partisipasi kami di pasar pil. Petik 2. Itu bukan karena kurangnya keinginan untuk berpartisipasi. Sebaliknya, tidak mungkin melakukan bisnis pil dalam skala besar tanpa Raja Pil yang bertanggung jawab. Mungkin ada sedikit keuntungan, tapi itu akan seperti setetes air di lautan bagi House Wei. House Wei selalu mengabdikan upaya mereka untuk mengundang Raja Pil tamu lain, tetapi karena berbagai alasan, keinginan mereka tidak pernah menjadi kenyataan. Ini menempatkan House Wei dalam situasi yang sangat canggung dalam hal bisnis pil. Mereka jelas memiliki toko terkemuka di pasar Dewa Petani, tetapi mereka hanya bisa menggunakannya untuk melakukan bisnis lain. Jiang Chen hanya mendengarkan dan melihat sekeliling tanpa banyak bicara. Dia mengangguk setelah presentasi Wei Jie. Ayo pergi, kita akan melihat-lihat setiap toko. Saat bermain di pasar pil, seekor naga tunggal seperti dia tidak akan pernah menang atas ular lokal jika dia mencoba cara konvensional. Kenali dirimu, kenali musuhmu dan kamu akan menang dalam 1000 pertempuran. Jiang Chen memutuskan untuk mengamati model bisnis yang digunakan orang lain terlebih dahulu, kemudian berusaha menemukan model yang berbeda dari model mereka untuk bertahan hidup. Dapatkan pijakan, dapatkan uang, kembangkan, bangun kekuatan. Ini adalah tujuan berturut-turut Jiang Chen. Setelah mengalami bencana Regal Pil Palace, Jiang Chen menyadari dengan sangat jelas semuanya akan menjadi mimpi singkat tanpa dukungan yang kuat. Kekuatan dan kekuatan yang cukup untuk membangkitkan rasa hormat,
ini adalah satu-satunya sumber daya yang bisa dijadikan pijakan. Contoh yang jelas dari ini adalah ibu kota surgawi abadi dan kemudian sekte langit Ninesuns. Mereka jelas tahu dia mungkin sudah melarikan diri ke ibu kota Feluriam, namun mereka masih tidak berani menerobos masuk. Apa artinya itu? Ini justru bukti kekuatan terbaik. Ketika Eternal Celestial Capital dan Great Scarlet Mid-Region membantai jalan mereka ke Myriad Domains, mereka tidak menunjukkan keraguan sedikit pun mereka melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Namun, mereka tidak punya nyali untuk merajalela di Feluriam Capital. Bahkan rumah bangsawan di dalamnya bukanlah sesuatu yang mereka berani kuatkan. Hal-hal ini telah meninggalkan kesan mendalam pada Jiang Chen. Dia diam-diam bersumpah untuk meletakkan akar di ibu kota dan mengembangkan faksi sendiri. Hanya dengan begitu dia bisa berkultivasi dengan mudah. Hanya dengan begitu dia bisa berhenti berlari berkali-kali, mencabut dan bergerak berulang kali. Dari kerajaan timur ke kerajaan Sky Laurel, ke sekte pohon berharga, lalu lagi ke istana Regal Pil, dia telah dipaksa untuk pindah hampir setiap saat karena dia pasif. Alasan utamanya adalah karena kekuatannya kurang, bahwa dia terlalu tidak berarti di depan kekuatan absolut saat itu. Sebaliknya, Feluriam Capital adalah raksasa tingkat puncak bahkan di 8 wilayah atas. Ini tidak diragukan lagi merupakan pilihan paling optimal untuk Jiang Chen, apakah akan menyelamatkan ayahnya Jiang Feng, menyelamatkan Mugaoki dan Penatua Yunni, atau membangun kembali Regal Pil Palace di masa depan. Semua ini membutuhkan dukungan dari kekuatan yang tangguh. Tanpa dukungan dari faksi yang kuat, setiap rencana hanyalah mimpi sekilas. Kehidupan yang selalu melarikan diri seperti anjing liar mungkin membantu mempertajam dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya, itu terlalu menyedihkan ketika semua dikatakan dan dilakukan. Jadi, terlibat dalam bisnis pil adalah langkah pertama dari tujuannya membangun dirinya di ibu kota. Wei Jie memang menawarkan dukungan penuhnya. Dia membawa Jiang Chen ke toko demi toko. Mereka berdua mengunjungi setiap toko tingkat pertama dan kedua hari itu. Bahkan beberapa toko lapis ketiga yang lebih khas tidak luput dari kehadirannya. Jiang Chen tentu mendapat banyak keuntungan hari itu. Saudara Jiang, masih ada 4 toko yang belum saya bawa. Keempat toko ini adalah pemain papan atas terbesar, mereka mengendalikan jalur kehidupan pasar pil di ibu kota. Mereka tidak akan terlihat berbeda dari toko kelas 1 di permukaan, tetapi beberapa pil tingkat atas hanya akan muncul di 4 toko ini. Petik 2. Jiang Chen tidak pergi ke toko-toko itu, tetapi sulit untuk menghitung berapa kali dia mendengar orang-orang menyebutkannya di pasar sepanjang hari. Pemain besar yang memonopoli pasar bukanlah sesuatu yang asing bagi Jiang Chen. Tidak perlu pergi ke 4 toko ini. Target kita saat ini masih jauh dari level itu. Pertama-tama mari kita mengarahkan pandangan kita pada tingkat kedua atau ketiga, kemudian berjuang untuk tingkat pertama ketika kita mendapatkan kesempatan. Petik 2. Jiang Chen tidak ingin menjanjikan keajaiban pada Wei Jie. Faktanya, dengan bakat Jiang Chen dalam dao pembuatan pil, dia bisa memaksa 4 pemain besar ini untuk menutup toko dengan hanya setengah bakatnya, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang toko tingkat pertama. Namun, dia jelas tidak akan melakukannya segera. Dengan kekuatan dan tenaganya saat ini, serangan balik dari langkah besar seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Paku yang mencuat pasti akan dipalu. Jika dia dengan ceroboh menarik perhatian pada dirinya sendiri, maka mereka bisa dengan santai menghancurkannya dengan kibasan jari. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, pemain hebat di pasar pil tidak akan pernah kekurangan dukungan dari kekuatan bela diri yang hebat. Jiang Chen bekerja sama dengan House Wei saat ini, tetapi bahkan jika House Wei melemparkan seluruh bebannya ke belakangnya, pada akhirnya itu hanyalah sebuah rumah bangsawan. Bab 740, Permukaan Gejolak Bagian Dalam di Rumah Wei. Lambat dan mantap memenangkan perlombaan, tidak ada kota besar yang dibangun dalam sehari. Tidak peduli berapa banyak keahlian yang saya miliki, saya tidak dapat menerapkannya tanpa kekuatan yang cukup untuk mendukung saya. Fakta itu telah dibuktikan kepadanya berkali-kali di masa lalu. Dia mengira pil panjang umur menjadi sesuatu yang tidak penting, tetapi konsekuensi yang ditimbulkannya sangat mencengangkan. Meskipun itu bukan alasan utama untuk invasi bersama ke ibu kota surgawi abadi dan wilayah pertengahan besar Scarlet, keberadaannya tentu saja menyebabkan para penyerbu untuk fokus pada istana pil regal. Namun, itu juga memungkinkan nyawa Penatua Yunni dan rekan-rekannya terhindar. Istana Regal Pil masih memiliki sisa kehidupan yang tersisa,
tidak seperti sekte lain yang sepenuhnya dimusnahkan. Dunia itu sementara, kebaikan dan kejahatan menyertai satu sama lain dengan cara yang tidak terduga. Belajar dari kesalahan masa lalunya, Jiang Chen memutuskan untuk lebih berhati-hati. Tuan Muda Wei, mari kita lihat etalase keluargamu, usul Jiang Chen dengan penuh minat. Wei Jie tidak keberatan. Melalui masalah dengan bubuk Buddha emas 9 tertawa, dia menyadari tingkat kesulitannya, baik internal maupun eksternal. Dia sangat ingin menemukan titik terobosan, dan penampilan Jiang Chen tampaknya merupakan langkah pemeliharaan yang mungkin membantunya. Jika dia benar-benar bisa memulai bisnis pil dengan Jiang Chen, dia dan ayahnya akan mendapatkan suara yang lebih dominan dalam urusan rumah. Alasan berbagai suara perbedaan pendapat di dalam rumah adalah karena semua bisnisnya macet, atau bahkan mundur. Sudah cukup bagi beberapa anggota untuk mulai membuat rencana melawan Wei Jie. Sebagai rumah bangsawan peringkat ke-9, anggota House Wei sangat tajam dalam memprediksi krisis. Itu normal bagi hati mereka untuk goyah jika rumah itu menunjukkan tanda-tanda akan menurun. Jika House Wei diturunkan ke peringkat ke-8, atau bahkan peringkat ke-7, posisinya di ibu kota Veluriam akan sangat terpengaruh, dan bahkan berisiko disingkirkan. Berkat pertimbangan ini, Wei Jie tidak kekurangan motivasi untuk berhasil. Jiang Chen membutuhkan House Wei untuk melindunginya, dan House Wei membutuhkan Jiang Chen untuk menjadi pengubah permainan. Saling membutuhkan ini adalah salah satu alasan utama hubungan Jiang Chen dan Wei Jie berkembang begitu cepat. Saudara Jiang, tokonya ada di depan, Wei Jie menunjuk ke depan. Jiang Chen mengamati sekelilingnya dan sedikit terkejut melihat bahwa mereka berada di salah satu bagian paling makmur dari pasar Dewa Petani. House Wei memiliki toko yang berlokasi di lokasi prima. Betapa tak terduga, memikirkan bahwa bahkan dengan keuntungan seperti itu, bisnis pil mereka tidak berkembang, sungguh sia-sia. Saat mereka berjalan lebih dekat, wajah Wei Jie berubah warna tanpa terlihat. Dia menarik ringan lengan Jiang Chen, dan mereka berdua merunduk di belakang patung singa penjaga toko terdekat. Sekelompok orang berjalan keluar dari toko House Wei. Salah satunya adalah paman kelima Wei Jie, Wei Tiantong, serta putranya Wei Xiu. Mereka ditemani oleh beberapa tetua dari House Wei. Meskipun Jiang Chen tidak tahu identitas para tetua, pakaian unik mereka menunjukkan asal-usul mereka. Yang paling penting, anggota House Wei berkumpul di sekitar satu orang. Itu adalah seorang pria muda berusia sekitar 20 tahun, mengenakan jubah mewah. Ada sedikit keagungan dalam ekspresinya, dan anggota House Wei tampaknya memberinya rasa hormat penuh. Wei Jie sedikit mengernyit di tempat kejadian. Kelompok yang berjalan keluar jelas tidak memperhatikan Wei Jie dan Jiang Chen. Beberapa dari mereka berbicara dan tertawa. Yang paling utama di antara mereka adalah sepupu Wei Jie, Wei Xiu, yang nadanya memancarkan sanjungan. Tuan Muda Wang, kata-katamu bagus. Kami pasti akan menyewakan toko ini ke House Tong, suara Wei Xiu memancarkan pesona. Pemuda itu bersenandung setuju, tetapi mengabaikan Wei Xiu. Saya mendengar bahwa orang yang masih memiliki keputusan akhir di House Wei masih Wei Tianxiao. Dia menoleh ke Wei Tiantong. Sebagai tuan rumah, tentu saja dia memiliki keputusan akhir dalam banyak hal. Kami tidak repot-repot berdebat dengannya tentang hal-hal yang lebih kecil, tetapi toko di pasar Dewa Petani adalah masalah penting. Baik saya maupun para tetua rumah akan memungkinkan dia untuk main-main dalam masalah ini. Menawarkan senyum menenangkan, Wei Tiantong melemparkan beberapa pandangan ke para tetua rumah, yang mengangguk setuju. Jika begitu, maka saya berterima kasih atas kerja keras Anda dalam masalah ini. Saya akan memberitahu ayah tentang semua detail ini begitu saya kembali, termasuk sikap kooperatif Anda. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, ayah pasti akan secara pribadi menyelenggarakan perjamuan syukur. Pemuda bermarga Wang tersenyum tenang. Tuan klan Majestic memiliki banyak hal yang harus diperhatikan. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menerima undangan seperti itu, Wei Tiantong menyatakan dengan tergesa-gesa. Pemuda bermarga Wang sedikit mengangguk pada kata-kata itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi saat kelompok itu pergi. Wajah Wei Jie sangat pucat di balik patung itu. Dia secara tidak sengaja menemukan sebuah rahasia besar. Isinya mengejutkan dan membuatnya takut. Saudara Jiang, mungkin ada perubahan dalam prosesnya. Nada suaranya sangat serius. Pemuda itu berasal dari klan Majestic. Selama waktu Jiang Chen di rumah Wei, penguasa rumah Tong telah datang berkunjung.
Klan Majestic telah disebutkan beberapa kali dalam percakapan saat itu. Rumah Tong adalah salah satu dari beberapa rumah di bawah komando Klan Majestic. Selain itu, pemuda bermarga Wang adalah putra dari penguasa klan. Menyatukan detailnya, Jiang Chen memahami rantai peristiwa. Jadi bukan House Tong saja yang mengincar toko. Klan Majestic juga terlibat. Tidak heran Wei Jie sangat pucat. Perkembangan baru ini sama sekali tidak terduga. Wei Tianxiao dengan mudah memiliki wewenang untuk menolak permintaan rumah Tong, karena rumah bangsawan peringkat ke-9 berimbang. Tidak ada rasa takut menyinggung siapapun. Tapi sebagai salah satu klan terkuat di Velurium Capital, klan Majestic memiliki kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh House Wei. Dari apa yang baru saja mereka lihat, beberapa anggota House Wei jelas bermaksud untuk mengubah kesetiaan mereka, dan berduyun-duyun ke spanduk Majestic Clan. Lebih hebatnya lagi, baik tuan rumah Wei Tianxiao dan pewaris Wei Jie tidak menyadarinya. Dan sekarang, ada rencana untuk menurunkan ayah dan anak itu menjadi boneka. Keputusan dibuat sebelum persetujuan diberikan. Dilihat dari nada bicara mereka, anggota House Wei tidak akan berhenti untuk menenangkan klan Majestic. Mereka bahkan bersedia untuk bersatu melawan tuan rumah yang nominal. Bagi Wei Jie, situasinya telah memburuk di luar dugaan. Terbiasa dengan berbagai konflik, Jiang Chen tahu bahwa situasi House Wei akan segera berakhir. Tuan muda Wei, apakah ayahmu benar-benar tidak menyadari semua ini? Jiang Chen tidak bisa menahan pertanyaan itu. Berada dalam kegelapan, ayah dan anak Wei berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Jika hal-hal dibiarkan berlanjut, kemungkinan Jiang Chen sendiri akan terseret juga. Pada saat itu, kerja sama tidak akan diragukan lagi. Mari kita kembali dulu, Saudara Jiang, jawab Wei Jie dengan suara rendah. Dia juga merasakan betapa berbahayanya situasi ini. Jiang Chen tidak asing dengan panggung besar, jadi dia tidak terbiasa mundur jika ada tanda-tanda masalah. Selain koneksi ke House Wei, dia saat ini tidak memiliki pilihan lain untuk koneksi ke masyarakat yang lebih tinggi. Ada banyak rumah lain, benar, tetapi akan sulit bagi salah satu dari mereka untuk menerimanya. Mulai dari awal, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Meskipun Velurium Capital tampak seperti kota yang bebas, hierarki antar kasta sosial cukup jelas. Sebagai orang luar tanpa latar belakang, dia akan dilahap seketika terlepas dari betapa sederhananya dia. Satu-satunya cara untuk tumbuh adalah dengan membangun hubungan dengan faksi asli. Ekspresi Wei Jie berat sepanjang perjalanan pulang. Saudara Jiang, saya sangat menyesal. Perkembangan ini sangat tidak terduga. Seperti yang Anda lihat, keadaan rumah kami sangat rumit saat ini. Meskipun ayah saya memahami situasinya, perubahan kecil mungkin memiliki efek yang besar. Kadang-kadang, sulit untuk menangani hal-hal bahkan ketika Anda tahu apa yang terjadi. Misalnya, saya diracun beberapa waktu lalu. Penyelidikan ayah menyebabkan paman kelima saya, tetapi tangannya diikat tanpa bukti. Selanjutnya, masalah rumah sebenarnya diputuskan oleh 6 orang. Ayah saya adalah penguasa rumah, tetapi tidak memegang kekuasaan mutlak. Wei Jie tidak menyembunyikan apapun lagi mengingat seberapa jauh perkembangannya. Dia menjelaskan penderitaan House Wei secara rinci. Saudara Jiang, jika ini meledak, baik ayah saya dan saya mungkin kehilangan posisi kami di rumah. Jadi, aku mengerti jika kamu ingin mundur sekarang. Wei Jie menambahkan dengan jujur setelah berpikir sejenak. Mundur sekarang, bukanlah gaya Jiang Chen. Dia tidak akan menyesal jika mereka memalsukan rasa hormat mereka padanya, tetapi Wei Jie telah memperlakukannya dengan jujur dan tulus selama persahabatan mereka. Meskipun aku tidak bisa melihat ke dalam, lokasi tokomu sangat menakjubkan. Aku sudah memikirkannya. Kata-kata Jiang Chen bukanlah tanggapan langsung, tetapi itu mengungkapkan perasaannya. Wei Jie sangat gembira. Anda benar-benar pria yang sopan, Saudara Jiang. Tidak mengherankan bahwa Anda datang untuk menyelamatkan sesama anggota sekte Anda, terlepas dari jarak atau kesulitan, pujinya. Mari kita luangkan waktu, Tuan Muda Wei. Pertama-tama jelaskan kepada saya proses pengambilan keputusan di rumah Anda. 6 orang mana yang menjadi bagiannya? Bagaimana mereka berhubungan satu sama lain? Perubahan internal diperlukan untuk mencapai pembalikan. Jika masalah di dalam rumah Wei tidak dapat ditekan, mengambil alih toko mereka akan seperti berharap pada debu peri. Wei Jie membahas detailnya dengan Jiang Chen. Di House Wei, ada 6 orang dengan kekuasaan eksekutif, termasuk tuan rumah Wei Tianxiao dan komandan kedua Wei Tiantong.
Menjadi orang kedua berarti jika sesuatu terjadi pada Wei Tianxiao, Wei Tiantong berhak mengambil alih perannya sebagai tuan rumah. Selain itu, ada 4 tetua rumah. Hanya satu tetua yang setia kepada Wei Tianxiao, pamannya sendiri, Paman Wei Jie. Dari 3 lainnya, satu adalah orang kepercayaan Wei Tiantong, dan 2 lainnya umumnya memegang posisi netral. Namun, dari kejadian hari ini, kedua tetua netral tampaknya telah dibujuk oleh Wei Tiantong. Mereka tidak akan muncul di toko House Wei, sebaliknya, mereka juga tidak akan bergaul dengan tuan muda dari klan Majestic.